Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Dengan kesombongan tersebut akhirnya timbul rasa riya, takabur, dan sifat-sifat jelek lainnya. Orang memberikan sesuatu, memberikan sedekah pada orang lain, tapi tujuannya adalah riya. Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Yang ketiga, ujub terhadap silsilah atau keturunan atau nasab. Membangga-banggakan dirinya dengan keturunannya, sehingga merendahkan orang lain, menganggap orang lain itu lebih rendah posisinya daripada dia, karena dia merasa turunan yang misalnya yang dimuliakan, merasa turunan ningrat, merasa turunan ulama, merasa turunannya orang-orang yang hebat, merasa turunannya orang pahlawan, merasa bahwa turunannya itu ayah, kakek, buyutnya, dan seterusnya adalah orang-orang yang kaya, yang sukses, dan seterusnya, dan seterusnya. Hal-hal yang seperti ini, kalau itu selalu dipakai untuk membangga-banggakan dirinya supaya orang lain menghormati, supaya orang lain takjub kepadanya, ini adalah sifat yang tercela. Karena akhirnya apa? Menganggap orang lain itu kecil, menganggap orang lain itu tidak ada artinya. Seharusnya adalah orang yang keturunannya adalah baik, justru mereka ini adalah harus mempertahankan bagaimana supaya keturunannya tersebut, silsilahnya tersebut itu diikuti suri toladannya, diikuti sifat-sifatnya, diikuti perbuatannya, supaya orang itu menjadi baik hubungannya dengan manusia lain, supaya orang itu menjadi soleh, supaya orang itu menjadi sukses. Bukan untuk dibanggakan, tapi sebagai contoh, sebagai suri teladan, bahwa orang tua saya dulu adalah orang yang hebat, maka saya pun juga harus hebat. Hebat dalam arti hal ini adalah mampu memberikan kontribusi buat dirinya maupun untuk masyarakat sekitarnya. Jadi, disinilah yang perlu kita waspadai. Kenapa? Karena kalau kita sering ngungkit-ngungkit sejarah yang lalu tentang keturunannya, tentang silsilahnya, apalagi yang berhubungan dengan agama, maka sangat banyak mudorotnya. Coba aja kalau kita perhatikan di dunia maya, di medsos, ada yang A mengaku keturunan I, ada yang B mengaku keturunan Anu, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga timbullah satu perpecahan-perpecahan. Timbullah orang-orang yang saling mengejek. Timbullah intoleransi. Bahkan hal-hal yang di luar lebih memalukan buat kita kalau kita perhatikan, kalau kita pikir dengan akal atau nurani yang sehat. Padahal Allah Subhanahu wa taala
telah menuntun kepada manusia, memberitahu pada manusia dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Dalam ayat ini Allah berfirman, wahai semua manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya kami menciptakan kamu semua min dzakari wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan kami jadikan bersuku-suku bangsa, berbangsa-bangsa dan bersuku bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, supaya saling mengenal. Jangan saling memaki, jangan saling mencaci, jangan saling merendahkan keturunan yang lain. Jangan merendahkan nasab yang lain. Kalau kita lihat di Indonesia ini kan sangat heterogen. Ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada Batak, ada turunan dari Tiongkok, ada turunan dari Saudi Arab, dari berbagai bangsa ada di tempat kita di Indonesia ini. Ayo saling menghargai, saling menghormati. Karena memang Allah menciptakan manusia itu sebetulnya bukan untuk saling bermusuhan. Lita'arafu, untuk saling mengenal, saling menghargai. Karena kalau kita tuh bersatu, saling menghormati, saling menghargai, pasti akan muncullah satu kedamaian. Tapi kalau saling memaki, mencaci di antara kita, maka perpecahannya akan timbul. Bahkan lebih parahnya terjadilah perang saudara. Masya Allah. Jangan. Ayo kita kembali pada ajaran kita masing-masing, pada agama kita masing-masing. Semuanya pasti akan mengajarkan kebenaran, mengajarkan satu hal yang baik, yang bermanfaat buat manusia lain, tidak hanya sekedar untuk golongan. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum, yaitu adalah orang yang paling bertakwa pada Allah. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang takut pada Allah. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, ujub berikutnya adalah karena mempunyai peras yang bagus, keadaan fisik yang oke, wajahnya ganteng, cantik, fisiknya hebat, perkasa. Ini bisa saja menjadi ujub, dan banyak kenyataannya. Coba kalau kita lihat di TikTok misalnya, atau di medsos yang lain, banyak orang yang memamerkan tubuhnya. Dalam arti memamerkan di sini bukan untuk tujuan yang positif. Hanya untuk tujuan sesaat saja. Merasa bangga pada dirinya sendiri.
Aku yang paling hebat, aku yang paling cantik, aku yang paling ganteng. Sehingga akan menghinakan orang lain, akan merendahkan orang lain. Sifat-sifat seperti ini yang sangat tercela di dalam agama. Lupa kalau keadaan di dalam dirinya yang dibangga-banggakan itu sebetulnya hanya titipan, hanya amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mestinya perlu disyukuri atas nikmat yang diberikan pada dia. Karena ingat, semua orang itu pasti punya kelebihannya masing-masing, punya kekurangannya masing-masing. Tidak semua orang itu sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau kita mau menyadari hal yang seperti ini, fa insya Allah yang terjadi adalah sifat atau rasa syukur kepada Tuhannya atas apa yang telah Allah berikan atau Tuhan berikan kepada kita. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, kalau kita pikir lebih mendalam lagi, sebetulnya sifat-sifat ujub atau membangga-banggakan dirinya sendiri, yang akhirnya menimbulkan keriaan, yang akhirnya menimbulkan kesombongan, bukan tidak ada sebabnya. Sebabnya banyak. Yang pertama adalah merasa lebih baik dari orang lain. Ini sebetulnya kalau kita perhatikan, kalau kita lihat, kalau kita rasakan, perasaan seperti ini tuh ya setiap manusia mungkin ada. Cuman yang tidak diperkenankan dalam ajaran, dalam agama, ini kalau menimbulkan sifat ria, menimbulkan kesombongan. Kemudian yang kedua, penjawab lainnya adalah orang tersebut ini seakan-akan tidak mengakui peran Allah, peran Tuhannya. Padahal semua itu yang kita bangga-banggakan, apakah itu hartanya, apakah itu rupanya, apa itu silsilahnya, itu tidak lepas daripada tangan Allah yang memberikan kepada kita. Yang mana setiap manusia diberi satu kelebihan masing-masing. Supaya orang-orang itu mau mengaca pada dirinya sendiri akan kelebihannya dan akan kekurangannya. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, dan yang paling sering adalah timbulnya sifat ujub ini, yaitu kenapa? Karena ingin dipuji. Ini banyak masalah ini yang terjadi karena ingin dipuji, diomong-omong ke, ditonjol-tonjolkan bahwa saya adalah yang paling anu. Saya adalah keturunan anu. Dicerita-ceritakan supaya orang lain memuji bahwa si orang itu adalah hebat. Padahal itu adalah kebalikannya. Membuat orang itu menjadi terhina, menjadi orang-orang yang kurang ada manfaatnya buat orang lain. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, untuk itu marilah kita senantiasa bertafakur, berpikir dengan akal sehat kita, dengan hati nurani yang bersih, bahwa hal-hal yang seperti ini perlu dan sangat perlu dihindari oleh kita semuanya, sehingga kita menjadi orang yang baik. Sobat Dimas di Ajeng, demikianlah
Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Ada kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.